Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Seberapa siap sih kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba kalian ekspresikan diri kalian berdasarkan emoji di atas ya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian pernah melakukan pengoperasian sarana dan prasarana kantor? Kemudian, bagaimana peran kalian sebagai siswa dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi berbagai sarana dan prasarana yang perlu dioperasikan, diamankan, dan dipelihara di suatu kantor. Dan juga peserta didik mampu menjelaskan pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam mendukung efisiensi dan kelancaran operasional. Pokok pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada pengoperasian sarana dan prasarana, kemudian yang kedua pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu ada pengoperasian sarana dan prasarana. Menurut Shaw 2003, pengoperasian adalah serangkaian proses dan cara mengoperasikan suatu alat ataupun sistem secara baik. Jadi, pengoperasian sarana dan prasarana merupakan suatu pendayagunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan secara langsung. Klasifikasi pengoperasian sarana dan prasarana. A. Mesin-mesin kantor. Yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul. Yang pertama itu ada gambar komputer. Komputer itu sendiri adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung dan mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Yang kedua itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul ya. Itu adalah gambar printer. Printer adalah sebuah alat untuk mencetak. Data yang dicetak ini bisa bermacam-macam. Misalnya kita ingin mencetak tulisan. Tulisan ini bisa berupa laporan, tugas, dan artikel. Selain itu juga kita bisa mencetak foto. Mencetak foto ini bisa dengan menggunakan kertas foto. Yang ketiga itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul, itu adalah gambar proyektor LCD. Proyektor LCD memiliki fungsi yaitu memperbesar tampilan gambar, foto, maupun data dari komputer ke layar atau bidang datar lainnya. Alat ini dihubungkan dengan alat digital lain seperti kamera, komputer, atau laptop. Yang keempat itu ada gambar apa anak-anak? Iya betul ya, itu adalah gambar mesin absensi. Jadi, mesin absensi ini digunakan untuk menangani data absensi dan timesheet untuk melakukan pencatatan kehadiran karyawan, waktu masuk dan waktu keluar. Terdapat dua macam mesin absensi dengan masing-masing sistem kerjanya, yaitu yang pertama ada mesin dengan menggunakan pengendaraan sidik jari dan juga mesin absensi dengan menggunakan ID card atau kartu tanda pengenal. Kemudian B, mesin komunikasi kantor. Yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul ya, yang pertama itu ada gambar telepon. Nah, telepon adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi
atau warta berupa suara dengan mendengarkan suara lawan bicara dari jarak jauh baik dalam lingkungan kantor atau instansi maupun luar kantor. Kemudian yang kedua itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul ya, itu ada gambar handphone. Jadi handphone ini memiliki banyak fitur-fitur canggih yang bisa kita gunakan untuk menunjang pekerjaan kantor terselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul ya. Itu adalah gambar intercom. Jadi intercom ini merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam suatu lingkungan organisasi antar bagian ke bagian yang lain atau dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Selanjutnya, pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Kurniawan, pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Jadi, pemeliharaan itu adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Tujuan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut. Menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. Menghindari terjadinya perusakan secara mendadak, agar barang tidak mudah rusak. Menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan lama dan biaya perbaikan yang besar. Menjamin keamanan dan kenyamanan pemakainya, dan juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang terakhir, ada cara pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Adapun cara pemeliharaan dan perawatan barang kantor yang baik, yaitu selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang dipergunakan. Selalu memisahkan barang yang rusak dengan barang yang tidak rusak. Selalu memperbaiki barang yang rusak. Memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar, dan juga selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pemakaiannya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah dipahami? Jika sudah dipahami, maka kegiatan kita selanjutnya yaitu mengerjakan soal. Langkah-langkah dalam pengerjaan soal, buka link soal kuisis pada grup WhatsApp sarana dan prasarana, lalu kerjakan soal-soal dengan benar, dan dapatkan hadiahnya bagi pemenang. Selamat mengerjakan anak-anak! Soal rumit bikin kepala pening, malu bertanya takut dianggap bodoh, tapi kalau nggak tanya malah jadi bingung. Ayo tanya saja biar nggak kelabui, Ibu Guru bantu ya. Kesimpulan yang dapat diambil pada materi pembelajaran kali ini yaitu: yang pertama, keamanan sebagai prioritas utama. Pengamanan sarana dan prasarana bertujuan untuk melindungi aset dari kerusakan, kehilangan, atau bahaya lainnya. Kemudian pemeliharaan berkala. Pemeliharaan yang terencana dan rutin memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi optimal, mengurangi risiko kerusakan besar, serta menjaga keberlangsungan fungsi alat atau fasilitas. Yang terakhir ada tanggung jawab dan kepedulian. Pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana membentuk sikap tanggung jawab dan kepedulian dalam menjaga fasilitas bersama, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja. Oke, itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.